nanya, nih lu kenapa nih gitu. Terus di dalam SB itu saya ngejawab, ini Van, dada gue sesek, leher gue kok sesek ya gitu, kayak ada yang nyekik gitu. Pas saya ketempelan tuh, pas dari arah Surken nyampe bawah tuh itu masih jalur yang bener. Walaupun jalur lama tapi bener kan jalannya. Tapi pas saya udah sadar, tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi si jalannya tuh beda, malah nyasar. Terus kita teriakin balik, di sini Robi, Alvan gitu. Tapi katanya dari atas tuh suara Sita nggak ada. Sedangkan suara si Robi sama si Alvan ke kita kedengeran. Si Robi sama si Alvan ini kan dia bingung ya, ini kemana gitu. Ini kemana mereka, gimana kalau misalkan nggak ketemu lagi sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Kak Nunik. Waduh, halo Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Nunik nih. Nah, sebelum Kak Nunik ini menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bogor, Iya, ya kan? betul. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Nunik nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu Kak ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya Kak Nunik nih punya pengalaman saat naik gunung gede yang dimana nyasar dan videonya itu viral di TikTok tuh. Iya betul Kak, waktu itu kita ke Gunung Gede terus kita nyasar Kak. Nyasar? Iya. Oke, boleh lihat videonya nggak? Boleh? Coba, biar teman-teman juga lihat ya. Oh, malam-malam? Iya malam-malam. Oh. Oke, ini penasaran sih apa yang sebenarnya terjadi dalam video tersebut. Itu kan sepenggal video aja gitu kan, tapi nanti Kak Nunik nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal pendakian sampai akhirnya turun dan sampai akhirnya video itu viral di TikTok gitu guys. Oke, mungkin tahan dulu kali Kak Nunik nih ya ceritanya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak, silakan kopinya. Minum dulu. Alhamdulillah. Oke, Kak Nunik udah siap nih buat cerita ke teman-teman nih? Iya siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awalnya tuh yang ngerencanain pendakian ke Gunung Gede itu saya sama teman saya Robi. Nah Robi itu dia orang Cianjur dan rencananya si Robi ini dia mau ngajak teman-teman yang lain juga Kak. Nah di situ kan teman-temannya tuh banyak tuh katanya yang mau ikut. Karena saking banyaknya, nah si Robi itu saking banyaknya yang mau ikut dia bingung mau milih temen yang mana aja nih yang mau diajak. Kan teman-temannya belum jelas ya Kak. Nah udah gitu si Robi bilang katanya banyak yang mau ikut.
saya waktu itu ada meeting Kak, ada meeting di tempat kerja saya, terus sama si teman saya namanya Kinan, saya ketemu di tempat meeting. Nah udah gitu, saya cerita sama si Kinan ini, dia orang Jakarta. Nan, gue nanti pas Juni mau ke Gede loh gitu. Nah si Kinan ini langsung bilang, gue ikut, pokoknya gue ikut, kata si Kinan gitu. Nah di situ aku bilang, emang lu boleh ikut ke gunung gitu. Nah di situ si Kinan cerita, gue pernah ke gunung, sering ke Gunung Gede aja dia udah 2 kali atau 3 kali, kata dia gitu. Ya udah aman kan, berarti si Kinan udah berpengalaman nih. Akhirnya saya bikin grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp ada si Robi, ada si Kinan, ada saya, terus satu lagi ada si Alvan. Nah si Alvan ini temennya si Robi. Saya juga kenal karena waktu itu pernah mendaki bareng juga sama si Alvan. Nah ada 4 orang kan di grup itu. Terus kita ngebahas persiapannya apa aja, terus mendakinya tanggal berapa, terus via apa gitu. Nah di situ saya nanya juga sama si Robi, Bi ini siapa lagi nih yang mau ikut? Katanya teman-teman lu banyak kan yang mau ikut gitu. Gak tahu nih, kata si Robi, gak jelas juga nih teman-teman gua, tapi ada nih 1 orang lagi yang mau ikut, namanya si Novik. Nah si Novik ini dia pemula, dia baru kali ini naik gunung katanya. Pas hari H-nya, singkat cerita, kita mendaki ke Gunung Pia Putri, Gunung Gede Pia Putri itu ada 5 orang. Ada saya, si Kinan, Robi, Alvan, sama si Novik. Nah jadi cewek 2, cowoknya 3, 5 orang. Nah udah gitu, saya waktu itu pulang kerja jam 4 sorean. Si Kinan kan dari Jakarta, dia ke rumah saya dulu. Karena kan biar semotor berdua gitu, biar bareng kan berangkatnya dari Sentul menuju ke Pia Putri. Sedangkan si Alvan, si Robi, sama si Novik bertiga itu dia nunggu di gang Pia Putri. Karena mereka kan dari Cianjur. Pas saya OTW dari rumah sama si Kinan itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam saya OTW berdua. Udah gitu ketemu kan sama mereka tuh di gang Pia Putri. Terus saya bilang, cowok-cowoknya boleh gak minta tolong bawain motor? Soalnya kan saya udah gak kuat ya dari Sentul, saya bawa motor. Kalau misalkan saya bawa motor lagi nyampe ke atas, itu udah gak kuat, udah capek gitu. Akhirnya si Robi ngebawain motor saya. Saya sama si Robi semotor, terus si Novik sama si Kinan. Terus si Alvan dia sendiri, tapi dia double carrier, depan belakang gitu. Saya nyampe di gang Pia Putri itu di jam 11 malam. Nah udah gitu kita OTW kan menuju ke base camp. Nah pas di perjalanannya itu saya kan cerita-cerita tuh sama si Robi. Nah si Robi tuh malah dia tiba-tiba cerita gini, Nik tau gak sih di jalan ini tuh, persis di jalan ini kan temen gue videoin jalan. Nah dia tuh kerekam ada penampakan pocong katanya gitu. Nah di situ si Robi bilang awalnya gue juga nggak percaya nih kalau misalkan dia ngomong kayak gitu doang. Tapi pas gue lihat videonya tuh di HP dia, beneran ada penampakannya. Di situ kan saya langsung merinding ya kak. Nah udah gitu, saya bilang, Bi, lu mah baru juga mulai, udah horor aja ceritanya gitu. Lanjut lagi kan perjalanan. Nah udah gitu sampai di base camp jam setengah 12 malam. Kita semuanya prepare, terus udah prepare gitu jam 12 malam baru kita mulai nge-trek nanjak ke atas. Nah di depan base camp itu kita seperti biasa berdoa dulu, terus briefing dulu. Nah lanjut kita nge-trek lagi ke atas. Nah pas di jalan masih di ladang warga gitu, tiba-tiba kita berhenti dulu karena trekking pole-nya si Robi itu ketinggalan. Nah kita masih bisa nelpon kan, masih ada sinyal tuh di situ. Kita telepon si abang base campnya, ditelepon minta tolong anterin trekking pole-nya si Robi ketinggalan. Akhirnya si abang base campnya anterin tuh pakai motor ke situ. Ternyata si Robi tuh pas kita lagi berdoa kan tangannya ke atas gitu ya. Nah si trekking pole-nya tuh ditaruh dulu sama dia, jadinya ketinggalan gitu Kak. Kita mulai nge-trek lagi tuh. Waktu itu suasananya gak hujan, gak sama sekali hujan. Bener-bener cerah banget, walaupun malam ya cerah banget. Nah udah gitu kita nge-trek, nyampe di pos 1 kita berhenti dulu, terus kita makan-makan dulu, terus cerita-cerita dulu, bercanda kayak gitu. Nah sepanjang jalan tuh semuanya tuh bercanda Kak, semuanya bercanda kayak happy-happy normal gitu, lah ya. Normal, menikmati jalan gitu. Nah pas
waktu itu juga ada sih pendaki lain. Cuman kalau rombongan kita doang. Kalau pendaki lain tuh kayak cuman dua orang. Terus mereka cuman tektok doang, cuman pakai hydropack doang. Nah udah gitu kita lanjutin ngetrek lagi ke atas, udah di pos 3. Tiba-tiba kakinya si Kinan itu dia kesakitan. Nah abis itu kita coba kan buat ngurut-ngurut ini dia, kaki dia gitu. Dan alhamdulillahnya langsung bisa jalan lagi, langsung sembuh lagi. Nah udah gitu kita ngetrek lagi ke atas sampai di pos 4. Kita lumayan agak lama karena kita lumayan agak lama berhenti dulu, ngeres dulu, karena waktu itu si Alvan ini kan dia bawa carrier-nya tuh yang paling gede. Nah bawaan dia tuh banyak banget Kak, dia tuh berat banget, paling berat. Terus dia tuh jalannya paling belakang. Jadi kita ngertiin dulu si Alvan kan, ya udah kita istirahat dulu aja gitu, jangan maksain. Abis ngeres lama itu kan, kita lanjut lagi naik ke atas. Nah lanjut lagi, nyampe lah di pintu Surken. Nah pas pintu di Surken itu jam 6 pagi. Itu kita ngetrek dari jam 12 malam nyampe ke Surken jam 6 pagi. Rencananya kan kita pengen lihat itu ya sunrise. Tapi karena udah cerah banget jadi nggak ada sunrise. Pas kita jalan ke Surken tuh kita foto-foto biasa, video-video gitu, happy-happy, karena jalan semalaman itu nggak ada kendala apapun, jadi aman-aman aja gitu. Nah udah gitu kita tuh ngediriin tenda di arah barat. Nah kita ngediriin tenda, terus rencananya tuh pas udah kita ngediriin tenda, kita mau langsung naik ke puncak rencananya. Tapi kenyataannya semuanya tuh kita capek, terus ngantuk juga kan, karena perjalanan malam itu ngantuk banget, gak tidur gitu, bergadang. Pas udah jam 7 atau jam 8-an gitu, kita semuanya tidur. Nah tapi karena si Novik ini kan dia pemula, dia baru pertama kali naik gunung. Nah dia ngebangunin kita, bangun Bi, bangun, ayo kita ke puncak gitu. Dia tuh paling semangat banget Kak, bener-bener paling pengen ke puncak banget gitu. Terus kita nggak dengerin si Novik karena emang bener-bener ngantuk banget, capek kan. Semuanya tidur kan. Kita juga bilang sama si Novik, Vik nanti aja ke puncaknya agak siangan gitu. Kita kan capek, mending kita tidur dulu aja, atau kalau lu mau makan dulu aja gitu semuanya. Terus udah gitu akhirnya kita tidur dulu kan. Pas waktu itu suasananya, cuacanya tuh dingin banget. Waktu itu saya mau tidur, terus saya pakai SB kan. Nah udah gitu, pas saya mau tidur itu belum tidur sih, baru mau tidur. Saya kayak ngerasa ada yang nyekik saya. Nah waktu itu rasanya kayak nyesek gitu Kak, nyesek banget pokoknya. Nah udah gitu saya teriak dong. Di samping saya tuh si Alvan, semuanya tuh udah pada tidur. Si Alvan tuh nanya, "Nik, lu kenapa nih?" gitu. Terus di dalam SB itu saya ngejawab, "Ini Van, dada gue sesek, leher gue kok sesek ya gitu, kayak ada yang nyekik gitu." Terus si Alvan panik kan, "Ya yang bener nih, yang bener, coba bangun dulu" gitu. Terus saya ngejawab lagi, "Udah gak apa-apa kok" gitu. Tadi doang ngerasain kayak nyesek banget, kayak ada yang nyekik, tapi sekarang udah aman kok, gak apa-apa. Karena di situ saya saking ngantuknya gitu, ya udah gak saya hiraukan. Nah di situ semuanya tidur lagi. Udah gitu udah jam 11 siang. Si Novik masih tetap ngebangunin kita. Dia bangun duluan tuh, terus dia ngebangunin kita, "Bi, bangun Bi, ayo ke puncak Bi, ayo" gitu. Nah yang bangun itu malah si Kinan. Terus kata si Kinan, "Ayo kalau lo mau ke puncak, gue anterin lu ke puncak, ayo," kata si Kinan gitu. Nah udah gitu akhirnya si Novik sama si Kinan berdua tuh ke puncak. Dan saya, si Robi sama si Alvan itu nyusul ke puncaknya. Terus kata kita, "Ya udah lu duluan aja Vik ke puncak sama si Kinan, nanti kita jalan gitu, nyusulin, lu jalannya pelan-pelan aja" gitu. Nah akhirnya mereka ke puncak berdua. Terus gak lama kita nyusulin mereka ke atas. Nah pas disusulin ke atas, di treknya itu, di trek yang mau ke puncaknya tuh lumayan rame sih waktu itu. Lumayan rame, banyak orang. Terus di puncaknya juga lumayan rame. Nah pas udah nyampe puncak sekitar jam 12-an. Nah di situ kita happy-happy karena kan gak ada kendala apapun kan pas hari itu. Di sana makan buah, terus cerita-cerita gitu. Nyampe kita turun tuh jam 1 siang. Kita turun, udah gitu nyampe ke tendanya lagi jam 1:30-an. Nah, udah nyampe di bawah tuh cuacanya dia kabutnya tebal banget Kak.
terus gerimisnya juga agak gede. Nah di situ kita ngomong kan, mending kita gak usah turun dulu deh, kan rencananya abis kita turun dari puncak, rencananya mau langsung pulang, mau langsung turun. Tapi karena cuacanya kayak gitu, gak memungkinkan buat turun, jadi kita mutusin buat di dalam tenda dulu aja gitu. Ya udah tiduran dulu aja gitu, terus cerita-cerita, bercanda-bercanda di dalam tenda. Nah, udah gitu akhirnya semuanya pada tidur. Nah, pada tidur, ada yang masak nasi. Jadi saya sama si Robi itu belum tidur. Lagi masak nasi gitu, lagi nungguin nasi di depan kompor gitu kan. Nah semuanya udah pada tidur tuh, udah lelap banget karena kecapean juga kali ya, terus karena cuacanya juga enak gitu, dingin buat tidur. Nah udah gitu saya sama si Robi belum tidur. Nah tiba-tiba si Alvan ini dia lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun, terus dia duduk gitu tapi mata dia merem, duduk tapi mata dia merem. Udah gitu dia ngomong sendiri, dia ngitung orang yang ada di dalam tenda itu, termasuk dia ngitung diri dia sendiri, dari diri sendiri 1, 2, 3, 4 gitu. Terus dia bingung sendiri, kok ada 4 orang gitu kak. Terus udah gitu saya nanya kan sama si Robi, Bi itu si Alvan kenapa Bi gitu. Terus si Robi diem aja sambil ketawa gitu. Nah udah gitu si Alvan ini ngitung ulang. Nah ngitung ulang lagi dari diri dia sendiri 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kata si Robi gini, Van lu kenapa Van gitu, siapa emang yang nggak ada? Terus kata si Alvan, lu yang nggak ada. Dia nunjuk si Robi. Di situ saya kayak langsung panik banget kan, Bi bangunin Bi si Alvan Bi. Terus si Robi malah cengengesan, dia kan orangnya bercanda terus kan. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, dia mah cuman mimpi kali, orang dia kecapean kan bawa carrier berat, kata si Robi gitu. Nah udah gitu si Alvan masih kebingungan tuh, masih merem matanya kan. Terus dia ngomong sendiri, kok ada 4 orang ya, satu lagi kemana, kata dia gitu. Nah udah gitu dia udah tidur lagi, dia masuk ke SB dia lagi, dia tidur lagi, dia lelap lagi tuh kan. Nah udah gitu kata si Robi, udah nih jangan dihiraukan gitu, itu mah cuman mimpi, cuman ngigo kali, kata si Robi gitu. Nah di situ oh ya udah deh gitu, saya juga nggak mau banyak pikiran juga kan di gunung gitu. Nah udah gitu pas udah jam 5 sorean itu gerimisnya udah mulai kecil. Nah pas udah jam 4 sorean itu kita di dalam tenda makan-makan seperti biasa, kayak bercanda-bercanda gitu. Apalagi kan semuanya orangnya tuh happy-happy gitu kak, orangnya tuh belak-belakan, apa aja diomongin gitu. Nah udah gitu pas udah jam 4:30-an saya sama si Alvan ngambil air karena air kan udah kosong semua kan. Ada 4 botol, saya ngisi 4 botol di mata air. Pas di perjalanan mau ke mata air itu saya bilang ke si Alvan, Van gimana kalau misalkan kita turunnya pas besok pagi aja, karena kan gak mungkin ya kita nge-trek malam terus turun malam juga gitu, bahaya. Apalagi sekarang cuacanya masih gerimis kayak gini gitu. Terus si Alvan juga setuju, kata Alvan, iya gue juga pengennya besok pagi aja nih, kata dia gitu. Soalnya gue juga pengen menikmati di Surken, masih pengen menikmati di Surken, kata dia gitu. Nah udah gitu kita ngambil 4 botol yang gede-gede, nyampe ke tenda lagi kan. Nah di situ tendanya udah dibongkar sama si Robi, sama si Novik, sama si Kinan itu. Terus saya tanya kan, loh kok dibongkar tendanya gitu, kenapa kita turunnya gak nanti aja besok pagi gitu. Nah terus kata si Robi, iya nih gue juga pengennya kayak gitu, tapi karena si Kinan ini pengen buru-buru pulang, katanya dia kepikiran kalau besok itu ada kerja masuk siang, kata dia gitu. Karena rumah dia kan jauh ya di Jakarta, jadinya kayak takut gak keburu kerjanya gitu. Nah dari situ kita semua kan gak mau egois ya, kalau ada yang mau pulang ya udah gitu kita turutin. Nah udah gitu semuanya kita prepare buat turun. Nah udah prepare, si Robi ini masukin si air minum yang tadi saya isi tuh cuman 2 botol. Nah saya ngeliat kan dia masukin botol itu ke carriernya. Terus saya tanya sama si Robi, Bi kenapa cuman 2 botol aja yang dimasukin, kan tadi gua ngambil air 4 botol gitu. Nah di situ kata si Robi bilang gini, jadi gini ya Nik, kita tuh, dia ngasih tahu sama semuanya, kita tuh turun bakalan lewat jalur lama. Nah jalur lama ini katanya dia lebih cepat. Terus si Robi sama si Alvan itu udah pernah lewat situ, jadi udah berpengalaman. Oh ya udah kita ngikut aja kan, karena lebih cepat
cepat lebih baik gitu. Nah ya udah kita turun. Nah udah turun itu saya sama si Kinan udah jalan duluan tuh di jalan Surkan itu. Pas saya jalan duluan itu seingat saya ya kayak seingat saya tuh masih itu ya masih sadar. Di situ punggung saya sakit. Nah punggung saya sakit terus saya bilang sama si Kinan, Nan kok punggung gua sakit banget ya, terus kayaknya asam lambung gua juga naik, kata saya gitu. Nah udah gitu kata si Kinan, ya udah bentar ya, gua ambilin dulu di belakang ke cowok-cowok mau minta obat gitu. Nah karena saya lihat kan cowok-cowok itu masih di belakang, masih jauh, karena kan saya sama Kinan udah jalan duluan kan di Surkan itu. Nah udah gitu saya bilang, udah Anan gak usah, gak apa-apa, gua gak apa-apa kok gitu. Beneran nih lu kuat, kata si Kinan gitu. Iya beneran kuat. Nah dari situ sama si Kinan saya cuma dibalurin sama fresh care doang, dibalurin ke semua pundak, ke sini. Terus udah gitu tapi di situ nggak kerasa apa-apa, kan harusnya ada dingin atau panas gitu ya, itu nggak kerasa apa-apa. Nah saya ingatnya pas dibalurin itu doang. Gak lama cowok-cowoknya itu mendekat kan di belakang kita. Nah udah gitu si Robi ini dia orangnya yang paling care, dia yang paling merhatiin banget, merhatiin teman-temannya banget gitu. Nah katanya si Robi itu nanya ke saya pas di jalan Surkan itu, dia nanya itu kita turun tuh jam 6 maghrib. Nah jam 6 maghrib. Nah si Robi nanya, nih kok jalan lu kayak beda, kata si Robi gitu. Terus di situ saya cuman diem aja katanya, cuman diem aja gak ngomong apa-apa. Nah dari situ yang cuman si Robi doang, yang lainnya udah biasa kayak jalan biasa gitu. Di situ saya udah gak inget apa-apa, mungkin udah gak sadar kali ya. Akhirnya kita jalan nyampe ke pos 3 tuh. Nah di pos 3 itu kita melimpir ke jalan yang lama itu, yang kata si Robi yang lebih cepat. Nah di jalur lama itu saya biasa kayak jalan biasa gitu, padahal di situ katanya saya udah nggak sadar. Nah udah gitu teman-teman saya itu ngiranya kan saya diem aja ya, pas turun itu saya diem aja, nggak ngobrol apapun, kayak seketika hening aja gitu. Sedangkan yang pas naik itu saya banyak ngomong, banyak bercanda gitu. Nah teman-teman saya tuh ngiranya saya itu lagi bad mood katanya, makanya kayak ya udahlah Nunik lagi bad mood kali, ya udah diemin aja gitu, jangan ditanya apa-apa. Saya ditawarin tuh, sempet ditawarin sama si Robi, sama si Alvan, sama si Kinan juga ditawarin, Nik mau coklat gak biar moodnya balik lagi gitu, Nik mau minum gak, mau permen gak gitu. Tapi katanya saya di situ diem aja, terus tatapannya juga kosong, kata mereka gitu, tatapannya kosong, terus mukanya juga pucat. Mungkin Nunik lagi bad mood kali, kata teman-teman saya gitu. Ya udah mikirnya positif aja sih, katanya gitu. Nah udah gitu kita itu ngeres lagi di jalur lama itu, kita ngeres bentar. Nah di situ sempat ada pendaki lain. Nah sempat sama si Robi ditanya, Bang emang tahu Bang lewat sini gitu. Nah si pendaki itu ngejawab, gak tahu sih, kita cuma ngikutin jalan aja. Tapi itu gak tahu itu pendaki atau manusia atau bukan gitu ya. Nah di situ kita nggak hiraukan kan, ya udah kita lanjut lagi jalan. Sempet di jalan tuh saya kan katanya di perjalanan itu bengong mulu, sempet sama si Alvan tuh diginiin, Nik jangan bengong Nik, digituin. Nah abis itu kita jalan lagi, si Robi itu kan karena jalan saya diseret-seret. Nah udah gitu tali sepatu saya tuh copot. Nah udah gitu sama si Robi dibilangin, Nik itu tali sepatu lu copot. Tapi di situ saya diem aja, sepanjang jalan dari Surkan itu saya nyampe ke jalur lama itu diem aja, gak ngomong sedikit pun. Nah di situ kata si Robi kan udah mulai kesel ya, Nih itu benerin dulu tali sepatu lu gitu, karena kena ranting, kena akar kan, karena dia kan jalannya kayak diseret-seret gitu. Udah gitu si Robi kesel, sama dia diiketin, si tali sepatu saya diiketin katanya sama si Robi. Nah abis dari situ ya udah kan kita jalan lagi. Udah gitu tiba-tiba si punggung saya tuh kerasa sakit lagi, terus saya kesakitan, saya jongkok. Udah gitu kata si Robi, berhenti dulu semuanya gitu, ini Nunik lagi kesakitan. Nah jadi semuanya berhenti dulu,
Terus saya masih jongkok kan, masih kesakitan gitu. Nih kenapa gitu. Pada panik tuh semuanya. Nah udah gitu dikasih minum sama si Robi. Nah minumnya itu dia baca-bacain dulu, baca-bacain doa, ayat-ayat Al-Quran gitu. Dia bacain, udah gitu sama dia diminumin kan ke saya. Pas udah diminumin, pas udah saya telan, tiba-tiba saya muntah. Nah muntahnya itu cuman air doang. Saya diri kan, nah udah diri gitu, saya langsung sadar. Bener-bener langsung kayak bangun tidur, bener-bener fresh banget. Bener-bener kayak nggak ada capek. Padahal kan kita dari atas udah ngetrek lama banget tuh, nyampe setengah jalan tuh udah capek banget. Teman-teman saya tuh udah pada jongkok, udah pada capek. Nah sedangkan saya malah baru mau jalan, malah baru mau ngetrek gitu. Nah di situ saya bingung tuh, itu bener-bener baru sadar banget, baru bangun tidur banget gitu ya. Di situ saya ngomong, kok kalian pada kecapean sih gitu? Ayo jalan lagi gitu. Terus mereka dari situ ada yang sadar, ada yang enggak sih. Terus mereka bilang, bentar dong nih gitu, kita kan capek gitu. Nah udah gitu, ih kok aneh sih pada capek, kok gua enggak? Saya bilang gitu. Terus mereka pada aneh gitu. Dari situ ya udah deh kita jalan lagi aja yuk, kata si Robi gitu. Nah jalan lagi, udah gitu itu kan pas saya masih belum sadar, katanya saya kan ketempelan ya. Pas saya ketempelan tuh, pas dari arah Surken nyampe bawah tuh itu masih jalur yang bener. Walaupun jalur lama tapi bener kan jalannya. Tapi pas saya udah sadar, tiba-tiba gak tahu kenapa jadi si jalannya tuh beda, malah nyasar. Nah udah gitu kita lurus terus jalan, habis itu gak nemu jalan lagi. Malah jalannya tuh lurus terus tuh malah dia jurang. Terus malah gak ada jalan buntu gitu. Padahal di maps offline itu dia benar jalannya, nunjukin jalannya benar. Nyampe si Robi, kok aneh gitu. Nah di situ udah tahu kan kita tuh nyasar. Nah ya udah kita coba kita berusaha dulu nyari jalan dulu, karena ini udah deket loh. Karena itu tuh harusnya si persimpangannya tuh ke pos ojek katanya. Nah di pos ojek itu kita ngedenger ada suara motor, udah deket. Itu sebenarnya kita udah nyampe di bawah kan. Nah udah gitu kita berusaha dulu deh, ya udah coba lebih ke kanan lagi gitu, lebih ke kanan lagi, terus cari jalan lagi, bener ada jurang lagi, terus jalan buntu lagi. Jadi kayak kok aneh sih di maps bener, tapi kok ini jalannya buntu gitu ya, kok nggak ada jalan sama sekali gitu. Terus Alfa, Robi, ini bener gak jalannya yang kalian lewati waktu itu? Iya bener gitu. Tapi kenapa pas kita jalan kok nggak ada jalan gitu, malah buntu kayak gini? Akhirnya kita ya udah kita mutusin kalau misalkan kita nyari jalan lagi, kita udah berusaha juga kan. Kalau misalnya kita nyari jalan lagi, takutnya nambah nyasar lagi gitu. Ya udah akhirnya kita buat mutusin buat naik ke atas lagi aja. Kita naik ke pos 3 lagi. Abis itu ya udah kita lewat jalur utama aja yang aman gitu. Karena di jalur lama ini dia emang terlarang sih Kak sebenarnya. Dia masih banyak binatang buasnya katanya. Nah udah gitu kita mutusin buat nanjak lagi ke atas, dan itu tuh treknya bener-bener terjal banget. Pas kita turun aja itu terjal banget, apalagi pas naik ya. Orang-orang kan cowok-cowoknya pada bawa carrier ya berat-berat gitu. Banyak yang ngeluh capek ini itu gitu. Nah di situ ya udah semuanya kita kita jalan lagi aja ke atas gitu, daripada harus maksain nyari jalan ke bawah nanti nyasar lagi. Nah habis itu kita ke atas lagi. Nah di situ tuh si senternya si Alvan tuh sempat mati. Nah sempat mati waktu itu saya inget, oh iya di tas saya ada power bank. Nah waktu itu kan yang tersisa tuh cuman si Robi, senternya Robi sama senternya Alvan doang. Jadi kan kalau ngandelin senternya Robi itu agak ini ya, agak masih kurang. Nah waktu itu saya keluarin kan power bank, ini gue ada power bank gitu. Nah tapi anehnya tuh pas di tenda itu saya coba pakai power bank itu gak bisa, dia malah gak bisa. Saya coba di center saya, terus di centernya si Kinan, terus di HP saya, di HP-nya Kinan itu gak bisa Kak. Dia bener-bener mati total si power bank-nya itu. Nah itu pas di tenda. Terus saya juga coba pakai kabel lain gitu ya, takutnya error atau gimana, tetap gak bisa. Padahal itu kan power bank-nya baru. Terus si power bank itu udah saya cas seharian malah. Nah udah gitu, ya udah saya keluarin kan power bank itu pas di trek
si Alvan itu senternya mati. Nah gitu, ya udah nih coba dulu aja nih pakai power bank ini. Nah tiba-tiba bisa nyala si power banknya itu. Terus pas dilihat baterainya emang penuh. Nah udah gitu alhamdulillah banget kan, kayak ya ampun alhamdulillah banget, kalau misalkan gak ada ini power bank ya gimana kita jalan masa gelap-gelapan gitu, HP semuanya udah pada mati di situ. Nah udah gitu akhirnya dicas kan pakai power bank itu, kita istirahat dulu aja gitu. Nah gitu akhirnya kita buat ke atas lagi kan, jalan lagi ke atas, nyari jalan lagi. Nah jadi pas di trek, pas naik itu kita mau minum kan. Nah pas kita ngeluarin minumnya itu tinggal setengah botol. Nah jadi si minumnya tuh kan harusnya tadinya bawanya 4 ya. Nah Robi itu ngide bawa cuman 2 botol aja. Ini kan kita kekurangan minum juga. Nah tapi alhamdulillahnya persediaan makanan itu kita masih banyak, buah-buahan masih banyak, makanan juga masih banyak. Jadi ya udah kan buah itu sama aja kayak minum ya, kayak tomat gitu. Nah akhirnya kita makan buah-buahan itu aja. Nah udah gitu lanjut lagi ngetrek lagi ke atas. Nah kita tuh sempet kepisah sama si Robi sama si Alvan. Jadi Robi sama Alvan ini dia ngide buat nyari jalan dulu ke atas. Nah, sedangkan kita ada saya, si Novik sama si Kinan. 3 orang itu kita stay dulu di jalur. Jadi kita nunggu dulu di jalur, nunggu Robi sama Alvan, dia nyari jalan ke atas. Takutnya di atas ada buat ke jalur yang utama itu. Nah, udah gitu si Novik ini dia mukanya sedih, terus dia cerita sama saya sama si Kinan. Dia bilang gini, ini kesasar gara-gara gua ya, kata si Novik gitu. Karena pas dari awal turun itu yang pertama tuh jalannya tuh si Novik yang pertama. Harusnya kan yang di depan itu harusnya si Robi ya, karena dia tahu jalan, atau si Alvan. Tapi ini malah si Novik malah di depan. Sedangkan si Novik kan dia nggak tahu jalan, dia juga baru pertama kali naik gunung. Nah si Novik ini dia merasa bersalah banget, ngomong ke saya sama si Kinan, ini bener-bener salah gua, ini nyasar, kata dia gitu. Nah udah gitu saya sama si Kinan berusaha nguatin si Novik ini. Udah Fik, gak usah kayak gitu, ini udah takdir kita nyasar gitu, gua yakin kok nanti kita bakalan keluar dari sini gitu, kata saya sama si Kinan. Nah udah gitu si Novik ini kalau misalkan di depan kita mukanya sedih banget gitu kan, merasa bersalah. Sedangkan di depan si Robi kayak biasa aja, gak nunjukin rasa sedihnya itu. Nah udah gitu si Robi sama si Alvan ini kan dia lanjut nyari jalan tuh ke atas. Ternyata gak ada jalannya katanya, gak ada jalan. Nah terus udah gitu mereka berdua sempet neriakin kan, dia balik lagi tuh ke kita. Dia neriakin, manggil-manggil nama, Nunik, Novik, Kinan gitu. Terus kita bertiga dengar suara si Robi sama si Alvan tuh dari atas. Terus kita teriakin balik, di sini Robi, Alvan gitu. Tapi katanya dari atas tuh suara kita nggak ada, suara kita nggak kedengeran, kata si Robi. Sedangkan suara si Robi sama si Alvan ke kita kedengeran. Akhirnya si Robi sama si Alvan ini kan dia bingung ya, ini kemana gitu. Ini kemana mereka, gimana kalau misalkan gak ketemu lagi sama mereka. Dan mereka tuh punya pemikiran, gimana kalau misalkan kita gak ketemu lagi mereka bertiga, kita turun aja duluan ke base camp. Nah nanti dari base camp suruh orang buat nyari kita bertiga, katanya gitu. Nah udah gitu, tapi si Alvan ini masih inget kalau misalkan dia jalan tuh kan dia nanda-nandain jalan. Nah dari pas dia mau nyari jalan ke atas tuh dia nandain jalan dulu, kayak pakai trekking pole, terus dia bikin silang gitu di tanah. Terus kayak ada daun-daun dia patah-patahin, dia nandain jalan gitu. Nah dia inget tuh di situ, oh iya Bi, gue inget tadi gue nandain jalan, kata si Alvan gitu. Nah udah gitu akhirnya si Alvan ini dia inget kan, terus dia nyari-nyari nih tanda yang tadi mana nih yang gue tandain gitu. Akhirnya si Alvan ini nemu tanda-tanda dia tadi. Nah udah nemu, akhirnya ketemu lagi sama kita. Terus saya tanya kan, Bi mana jalannya, udah ketemu belum, ada gak jalan di atas? Terus kata mereka, gak ada jalan, bener-bener buntu gitu. Padahal kita udah jauh banget, kita mau nyari, kata si Robi gitu.
wah berarti ya udah mau gak mau kita ke pos 3 lagi ke atas gitu, jangan maksain deh udah gitu. Ya udah kan kita ke atas lagi tuh, nyari jalan ke atas buat ke pos 3. Udah gitu di pas perjalanan itu kita nemu ada persimpangan ke kanan. Nah pas kita nemu ke kanan itu ternyata itu pos 2. Di situ langsung kayak alhamdulillah banget gitu ya, nemu jalan lagi, nemu jalur utama lagi. Udah deh kita istirahat dulu di pos 2 itu. Nah kan persediaan air kita itu udah habisnya semuanya. Nah di situ ada tempat sampah di pos 2 itu, ada minuman, masih banyak minuman gitu. Nah udah gitu mau gak mau kan kita terpaksa ya minum air itu yang dari tong sampah itu. Lumayan nih masih banyak, ya udah kita minum aja daripada kita dehidrasi, daripada kita seret gitu kan. Ya udah kita minum aja. Nah di situ kita agak lama sih kita diem dulu. Terus di situ ya udah yang tidur dulu gitu. Sempet si Nopi kan dia banyak pikiran ya, karena kata dia merasa bersalah banget. Si Robi sama si Alvan ini dia sempet sih waktu itu cekcok kata si Robi, lu sih Pik gitu, apa sih jalannya malah ke sini, jadi kan kita nyasar tadi gitu. Terus si Nopi ngebantah, ya kan lu yang ngarahinnya ke sini gitu, gua kan sesuai arahan lu aja, kata si Novik gitu. Terus di situ udah jangan ribut, kata saya gitu kan. Terus kata si Robi, enggak, gua mah bercanda doang gitu, ngebercandain si Novik doang gitu. Si Novik ini merasa bersalah sama kita semua, katanya emang iya ya ini semua salah gua gitu, nyasar, kata si Novik gitu. Nah udah dari situ si Novik ini ketiduran tuh. Nah agak lama kan di pos 2 itu, agak lama istirahatnya. Udah gitu ya udah kita bangun lagi tuh. Udah bangun, lanjut turun lagi. Udah gitu di perjalanan nyampe ke base camp itu udah nggak ada masalah apapun, nggak ada kendala apapun. Turun nyampe base camp itu jam 3 pagi, setengah 3. Iya. Dari jam 6 tuh. Jadi ya, jam 6 ya? Maghrib. Oke. Dan perkiraan itu kan kita cuma 3 jam doang katanya lebih cepat. Nah padahal itu jadinya double lebih lama. Nah kita perkiraannya turun kan jam 6 maghrib, terus nyampe base camp katanya jam 8 malam, harusnya 3 jam doang. Itu malah kita nyampe base camp jam 3 pagi. Nah udah sampai di base camp itu, nah si Robi kan dia paling care banget ya. Terus dia nyuruh saya, Nik mending lu langsung mandi aja, kata si Robi gitu. Nah di situ ya udah saya mandi tuh di base camp, saya mandi karena si Robi ini tahu kalau saya itu kenapa-napa kan di atas itu. Nah udah gitu saya mandi di situ. Abis itu kita semuanya makan dulu di base camp. Jadi kita putusin ya udah kita tidur lagi aja di base camp gitu, nanti pagi baru kita pulang. Karena kan semuanya udah kecapean banget, udah bener-bener ngantuk juga. Semuanya nggak ada cerita apa-apa di base camp itu. Ya udah kayak seakan nggak terjadi apa-apa karena mungkin belum keinget juga gitu ya. Masih shock juga kan. Ya udah semuanya pada tidur kan, udah makan, kita semuanya tidur. Udah tidur kita jam 8-an pagi tuh kita baru bangun semuanya. Nah udah bangun gitu prepare kan buat pulang. Kita ngerencanain ya udah kita abis pulang ini di jalan nanti kita makan lagi yuk, kita makan dulu gitu. Karena kan di base camp udah makan mie doang waktu itu. Nah nanti di jalan kita makan nasi, kata mereka gitu. Nah udah gitu akhirnya kita pulang bareng-bareng tuh. Pas waktu itu jam 9-an baru kita nyari makan di jalan. Kita makan tuh semuanya di warung nasi gitu. Nah udah gitu kita makan, baru tuh di warung itu kita cerita-cerita. Oh jadi semalam tuh kita nyasar kayak gini ya gitu. Semuanya dijabarin, semuanya disimpulin. Oh berarti gua pas semalam itu ketempelan ya ternyata ya gitu. Terus saya juga cerita, saya tuh pas disurken itu ingetnya pas mau minta obat doang ke si Kinan, saya bilang gitu. Terus pas abis itu udah saya nggak inget apa-apa. Itu yang jalan nggak tahu itu siapa gitu. Terus kata teman-teman saya, iya ngiranya kita tuh lu bad mood nih, makanya lu diem aja kan. Ya kan nggak mungkin gitu, gue bad mood sama kalian. Sedangkan ke gunung itu kesukaan gue gitu, hobi gue, ngapain harus bad mood gitu. Orang biasanya juga gue sering bercanda kan sama kalian.
Saya bilang gitu kan. Ya kan kita mikirnya positif aja nih tadinya gitu. Makanya kita gak tahu kalau lu itu ketempelan gitu. Si Robi sama si Alvan, si Robi nanya nih ke si Alvan, terus tuh kenapa Van? Lu ngitung orang itu pas di tenda ada 4 orang gitu. Iya, gua itu ngeliat tahu, kata si Alvan gitu, gua ngeliat kalian tuh ada 4 orang dan si Robi itu nggak ada di tenda itu, cuman ada suaranya doang, kata si Alvan gitu. Terus kata si Robi, ah masa sih gitu. Iya, tapi itu pas gua duduk tuh itu muka gua kebuka, kata dia gitu. Tapi saya sama si Robi ngelihatnya dia merem, masih merem gitu. Nah dari situ kok aneh ya gitu. Iya beneran, itu gua nggak tidur kok, orang gua duduk kan, itu gua ngeliat gitu kalian gitu. Akhirnya disimpulin tuh, oh berarti kita nyasar pas gua udah sadar. Saya bilang gitu. Iya nyasar pas gua udah sadar, udah gitu kita disasarin tuh. Dari situ disasarin, nggak tahu kemana, jalannya udah beda banget. Nah udah gitu, ya udah berarti horornya itu di pas saya ketempelan, kata si Robi gitu. Nah di situ muka lu pucet banget nih, kata si Robi gitu. Dari situ jalan lu diseret juga. Nah di situ ya gua mah nggak tahu Bi gitu, gua kan nggak inget gitu, gua juga bingung gitu. Orang itu bukan gua kan gitu. Nah dari situ oh jadi semuanya tahu kalau pendakian kita ini berarti ada kejadian hal kayak gitu. Mungkin itu sih Kak pengalaman yang bisa saya bagikan. Oke, diminum dulu silakan Kak Nunik kopinya. Saya kalau pendaki kan suka ngopi ya kan. Ini kopi sehat tanpa gula. Gula aren mah lewat ini mah. Ya kan? Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Nunik nih saat naik Gunung Gede melalui jalur Putri ya Kak ya. Di tahun 2025 di bulan Juni kemarin. Di bulan Juni kemarin gitu kan. Kenapa saya ngundang Kak Nunik? Karena seliweran di TikTok tuh. Wah kayaknya pasti setiap pendakian kan, setiap pendaki pasti ketika melakukan sebuah pendakian maksudnya pasti ada sukanya, pasti ada yang gak ngenakinnya kan gitu kan ya. Ada pengalaman baiknya, ada juga pengalaman buruknya gitu kan ya. Namanya naik gunung itu analogi sebuah kehidupan ya kan. Iya. Ketika di suatu masalah kayak tadi tuh, ketika tersesat mau nggak mau kita harus keluar dari zona itu dan kita punya rasa semangat untuk hidup ya kan, mau nggak mau naik ke atas lagi, dan setiap ada masalah pasti ada jalan keluar kan gitu kan. Berlaku juga dalam sebuah kehidupan. Jikalau teman-teman semua punya masalah, insya Allah pasti ada jalan keluar. Yang penting kita jangan lari dari masalah itu gitu kan ya. Kalau lari dari masalah itu mungkin Kak Nunik nggak naik ke atas lagi, mungkin turun deh lah. Udah dekat ini turunnya tapi nggak tahu turunnya lewat mana gitu kan ya. Oke. Saya tuh di TikTok tuh kan emang banyak komentar juga yang agak pedes ya kan, wajar ya kan, nama netizen gitu kan. Ada juga yang menghakimi ya kan. Wah, ini saya biasa turun maghrib biasa aja itu. Nah, justru ketika kita meremehkan sebuah gunung ya kan, disitulah resiko semakin besar. Ya dong. Ya, biasanya naik gunung gue kalau turun malam biasanya tuh meremehkan, sombong gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman semua nonton dari awal sampai akhir nih banyak banget pelajaran nih. Makanya kalau ada yang video ini, kalau ada yang komenan pedas berarti nontonnya nggak full. Kan gitu kayak nggak apa-apa, biarin aja gitu kan ya. Oke, ngomongin masalah kisahnya Kak Nunik nih saat nyasar di Gunung Gede gitu kan. Pas saat itu naik malam. Berarti hari Sabtu dini hari. Waktu itu hari Senin. Oh, hari Senin. Hari Senin jam 12 malam. 12 malam. Nah, ya kan. Kalau di setiap gunung biasanya ini Maya. Kan ada tuh batas maksimal, ya kan. Misalkan batas maksimal naik tuh jam 5 sore gitu kan ya. Mungkin ini bukan rahasia publik juga kalau Gunung Gede ya. Bisa kapan aja. Iya dong. Iya betul. Soalnya kenapa bisa kapan aja? Gue pernah melakukan hal itu. Jujur ya dong. Iya. Ternyata ketika melakukan pendakian gunung ketika malam hari, wah jarak pandang terbatas. Walaupun jalur itu, kelihatan gede. Gitu kan. Ada juga statement tuh yang bilang, kalau ada pendaki nyasar di Gunung Gede, berarti itu kebangetan. Enggak juga. Naik gunung kan banyak resikonya. Iya betul. Iya kan? Oke, balik lagi nih. Biasa kayak pancing-pancing untuk itu.
Sorry nih Maya, agak ada unek-unek juga untuk ya, semoga pelayanannya lebih baik lagi gitu kan. Oke, berarti poin utamanya itu kan bayangin aja deh, pulang kerja sore, OTW ke Gede, Iya. nyampe jam 11 malam, prepare bentar, sejam 2 jam, langsung trek Langsung nge-trek. pendakian. Oke, Langsung naik. mungkin kan pasti ada yang nanya, kenapa sih Kak naik gunungnya tuh malam-malam, kenapa nggak istirahat dulu baru pagi naik? Nah, mungkin Kak Nunik bisa jawab. Karena itu rencananya sih semuanya kayak udah direncanain. Oh kita belum pernah nge-trek malam nih semuanya. Ya udah kita cobain aja gitu nge-trek Oke. malam. Nah semuanya setuju. Ya udah jadinya pulang kerja langsung aja. Langsung trek Naik, gitu iya. kan ya. Oke, ini mungkin jadi pembelajaran juga kan untuk teman-teman semua nih gitu kan. Waktu yang tepat pendakian adalah pertama saat pos itu buka. Bener dong. Pos itu buka berarti pagi gitu kan, jam 9 pagi, atau mungkin kalian teman-teman semua nongkrong depan pos sambil nunggu petugasnya kan, itu lebih enak. Ketika mau malam hari, sore lah jam 5 usahakan tenda udah berdiri kan gitu kalau untuk mekanismenya gitu kan. Tapi kan banyak faktor ABCDE-nya. Contohnya misalkan ada urgent, terus kemudian seharusnya jam 5 kita nyampe Surkan tapi hujan dan teman kita trouble kan, otomatis agak malam juga gitu. Intinya adalah persiapan aja sih, itu aja dulu gitu kan ya. Oke, nah terus kemudian nih Kak, pas di tenda, Kanunik kan sempat kayak dicekek tuh lehernya gitu. Maksudnya yang dirasa sama Kanunik ini kayak sesek napas apa gimana? Iya rasanya nyesek gitu Kak, kayak sesek napas gitu. Oh, kayak nyesek napas, jadi kayak seakan-akan cekek, kalau cekek kan agak susah ya? Iya. Ya kan? Cuman kayak dicekeknya itu udah sekali doang gitu, kayak digituin doang udah. Oke, nah Kayak langsung dilepasin lagi gitu sama tangannya. sama tangannya. Nah, kejadiannya ini kan jadi horor juga ya, yang tadi dicekek dan sebagainya. Karena kan kita nggak tahu siapa itu nyekek, misalkan masalah kesehatan jenisnya apa kan kita nggak tahu nih, itu kan ya. Jenis dicekek kan nggak ada kan masalah kesehatan kan, nggak tahu. Silakan teman-teman semua komentar apa misalkan itu masalah kesehatannya. Tapi dalam horornya itu ketika naik Gunung Gede aja, apa emang di gunung lain kan Unik pernah ngerasain lagi? Cuman di Gunung Gede doang sih Kak. Gunung Gede baru pertama. ngerasain. Iya. Maksudnya pertama ngalamin kejadian horornya. Baru ngalamin kejadian Dan horor. semoga di pendakian berikutnya jangan sampai ngalamin, ya kan? Jangan. Kalau ngalamin nanti kita undang lagi soalnya. Jangan gitu kan ya, jangan. Jadikanlah sebuah pendakian tuh momen yang indah gitu kan ya, dan pengalaman yang nggak bisa lupain gitu kan ya. Nah, oke, yang nyekek itu nggak tahu lah siapa, misteri. Kita nggak bisa mengejas, oh setan ini, setan ini, setan ini. Nggak mau ke arah sana, karena bukan bidang kita kan. Masa kita dukun, wah ya kan, wah kayaknya ini sosok tinggi hitam, mata merah yang nyekek kan Unik, enggak. Ya kan? Nggak, kita pakai logika dulu. Kalau nggak bisa kayak ketika kita masukin ke dalam logika dan nggak masuk, ya udah biarin aja. Gitu, jadikan misteri aja gitu kan ya. Nah, yang menarik lagi ini nih, yang lihat pendakian itu 5 orang dalam tenda, tiba-tiba ada 4, ya kan? Yang nggak ada itu si Robi ya kalau nggak salah. Si iya. Robi. Nah, sebenarnya ketika di warung apa pas ketika nyampe rumah atau di grup WhatsApp itu ngebahas itu lagi nggak? Yang masalah ada di tenda itu 4 orang atau nggak 5 orang? Pas kita pulang, pas kita makan itu ngebahas lagi, iya. Gimana kata si yang menurut dia ngelihat 4 orang itu? Kata si Alvannya dia ngelihatnya di situ nggak ada si Robi di dalam tenda itu. Makanya kan di dalam tenda si Robi ditunjuk-tunjuk kan. Si Robi kan nanya, Van siapa Van yang nggak ada? Lu Bi yang nggak ada lu, kata si Alvan gitu. Terus di situ saya panik kan, kok lu Bi yang nggak ada Bi? Takut kan, takutnya si Robi kenapa-napa gitu. Terus si Robi dia cengengesan aja, udahlah nggak apa-apa gitu. Dia lagi tidur kali, ya udah gak usah dihiraukan, kata si Robi gitu. Berarti yang dilihat sama si Alvan ya? Iya sama si Alvan itu ini ada 4 orang. 4 orang. Misalkan dia dalam kondisi sadar, si Robi itu di mana? Di dalam tenda aja atau gimana? Kalau Kita pas balik, sadar ya, kita balik nih misalkan. Oke lah, misalkan si Alvan ini mungkin lagi mimpi ngelindur dan sebagainya gitu kan. Tapi misalkan dalam nyatanya ini si Robi keluar tenda apa enggak? si Robi ada di situ. Oh, ada di situ. Jadi, di tenda. Di tenda sama saya lagi nungguin nasi waktu itu, lagi masak. nungguin masak ya, nungguin nasi mateng. Di situ saya sama si Robi doang yang belum tidur. Oke, Berdua, iya. kirain misalkan Alvan ngelihat terus emang si Robi lagi keluar, oke mungkin ya make sense ya gitu. Tapi ketika si Robi ada di situ kok dalam Ada waktu di dalam momen tenda. Alvan itu nunjuk kan berarti nggak tahu apa kan gitu kan, apa yang dirasakan si Alvan dan apa yang
dalam sugesti Alvan kita nggak ada yang tahu gitu kan ya. Oke, nah terus kemudian nih Kak, ini sedikit sharing juga sih masalah turun gunung ya kan, terutama mungkin maghrib. Memang nggak ada larangan tertulis di waktu nggak boleh turun saat maghrib, tapi kan sebagai kita mungkin teman-teman semua yang menganut agama Muslim gitu kan, pasti kan di waktu azan itu kita menghargai dan menghormati gitu kan ya. Walaupun kita udah sholat di gunung, tapi kita mencoba break dulu dan sebagainya. Itu kan jadi pelajaran juga gitu kan ya. Masalah untuk turun malam, kok kenapa sih turunnya nggak siang? Ya tadi kan karena cuaca. Karena cuacanya ya nggak Terus memungkinkan. capek juga, ya kan tadi. Jadi kan kita bedah nih, yang dalam video berapa detik kita bedah di sini gitu kan ya. Oke, itu faktor alam nggak bisa kita ini prediksi ya kan. Kita udah bikin plan jam 11 maksimal kita ini, paling plan B-nya jam 1. Tiba-tiba faktor alam kan nggak bisa, ya kan. Dan itu kadang-kadang rundown kita tuh ngacak, ya kan? Hancur tuh ya kan. Hancur semua itu Hancur semua kan iya. gitu kan. Itu pasti teman-teman semua sering naik gunung pasti pernah merasakan dalam posisi Kak Nunik itu ya. Oke, nah saat turun nih sedikit sharing juga nih. Jadi pas itu saya naik Gunung Merbabu Kak di sekitar lewat Selo, ya kan. Selo itu nggak ada mata air, pas turun di dekat Sabana Batu Tulis apa gimana yang jalur aslinya itu sebelah kiri. Karena kita ngelihat ada pendaki yang turun tuh ada sisi Sabana sebelah kanan, kita ikutan tuh dari belakang. Nah, sekitar 20 menit jalan itu aman, maksudnya kayak jalur layaknya jalur, padat gitu kan, jalur kebuka. Tapi ketika masuk di waktu 30 menit jalan, itu semak belukar. Nah, kita dalam posisi itu kan, wah yang depan nih tahu jalur nih, siapa tahu nih shortcut, siapa tahu nih lebih cepet, ya kan? Jadi ngikutin ya? Jadi ngikutin, ya kan? Ketika 30 menit, loh kok nggak kelihatan yang satu rombongan depan sekitar 5 atau 6 orang deh gitu. Kita nungguin juga dong, ya kan? Jadi, ini perjalanan ini maksudnya kisah ini kepecah nih ketika di pos 1 sebenarnya. Nah, akhirnya kita jalan terus kan tuh, kok makin rapot. Nah, kok berani banget tuh ya orang itu ngelewat jalur ini. Nah, pas ketika sekitar 3 jam, nggak nyampe 3 jam, 2 jam emang lebih cepat. Kita nyampe pos 1, ketemu lah sama pendaki yang di depan kita. Abang tahu lewat sini? Kagak bang. Jadi seakan-akan tuh, di belakang tahu nih jalur nih, soalnya ngikutin kita. Yang belakang kelompok saya, depan tuh tahu nih. Jadi kayak gitu tuh. Nah, dari situlah kejadian itu, berarti kalau emang kita nggak tahu jalur ya lebih baik jangan lewat jalur yang shortcut atau jalan pintas ya kan? Iya. Kan jadi pembelajaran di situnya gitu kan. Dan ternyata itu adalah jalur evakuasi. Pantasan jalurnya tuh rapet, semak belukar. Jadi gue kebayangnya kalau ada macan tiba-tiba ya kan, jadi ilalang tuh tinggi, jadi bener ngebuka gitu. Wah nggak tahu deh tuh. Oke, balik lagi nih itu kisah gue yang di Gunung Merbabu. Maksudnya tuh hampir sama kejadiannya gitu kan nih. Sama-sama ke jalur terlarang. Iya, jalur terlarang ini kan namanya juga terlarang. Iya. Kecuali urgent, mungkin kecuali apa, ya kan? Ini juga kan terlarang. Masalahnya emang itu jalur, tapi itu jalur lama yang tidak sekarang dioperasikan, ya kan? Yang sekarang dioperasikan ya yang ada pos-posnya itu ya kan, sama warung-warungnya itu ya. Iya. Bukan pos warung keberapa sekarang gitu ya kalau naik gunung gede ya. Oke, nah berarti kan jadi misteri ini sebenarnya pendaki yang di depan tuh. Kan sempat ada pendaki kayak satu pendaki atau berapa ini yang itu pendaki beneran apa bukan? Itu dia posisinya mereka tuh lagi nanjak, lagi naik. Nanjak. Iya, lagi naik. Papasan. Pas kita pas lagi turun. Makanya si Robi nanya kan, "Bang, emang tahu jalur sini?" Si Robi nanya gitu sambil bercanda kan. Terus si orang-orang itu jawab, "Gak tahu nih, kita cuma ngikutin jalan aja." Udah, dari situ mereka lewat aja gitu aja. Berapa orang deh, Kak? Ada 4 orang. 4 kalau orang? nggak salah. 4 atau 5 orang gitu. Berarti kondisinya itu malam ya? Pas papasan itu udah malam ya? Malam, dan posisinya saya juga masih ketempelan, masih diem aja di situ katanya. Oke, nah berarti kan apalagi kalau papasan gitu ya, berarti jalur bener nih. Kan Iya. pasti kita pernah ngalamin hal itu dah. Iya, kan? betul. Wah, ketika malam terus 4 atau 5 orang doang nggak ada siapa-siapa, ada pendaki papasan nih, wah bener nih jalur ini, terusin, ya kan? Iya, betul. Logika sebenarnya pasti di situ dah, ya kan? Tapi
ya emang itu jalur lama gitu kan. Jalur lamanya kalau turun tuh gapnya tuh tinggi-tinggi tuh, akarnya tuh tinggi-tinggi. Bener-bener terjal banget. Ya kan kita biasa kan turun kaki kita bisa sampai gini ya. Ini kita duduk dulu baru turun. Iya betul. Saking tinggi-tingginya gitu gapnya gitu, akar-akarnya gitu kan. Ya apalagi kondisi malam hari. Penerangan bisa dikatakan kurang lah karena kan penerangan cuma dari senter doang Dari kan. senter sama HP waktu itu. Dari HP kan wajar. Ya wajar misalkan ketika di malam hari penerangan hanya senter, jalur yang kayak gitu pasti pikiran kita kemana-mana. Iya betul. Apalagi jalur naik sama turun beda kan gitu kan ya. Oke, nah berarti yang dirasa sama Kanunik pas nyasar itu sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngaruhin Kanunik. Nggak tahu, nggak inget apa-apa. Yang dirasa tadinya. deh apa? Oh yang dirasa pas ketempelan itu kayak nggak inget apa-apa aja gitu kak. Gak inget apa-apa. Iya, karena kan kita turun maghrib ya, jam 6 sore, jam 6 maghrib. Itu kita semuanya nggak ada yang ngeh kalau itu maghrib. Oh, Jadi semuanya nggak ada yang ngeh kan kalau misalkan ada satu orang yang ngeh gitu ya. Bentar, maghrib dulu gitu. Tapi semuanya ya udah jalan aja gitu. Nggak ada yang ngingetin sama sekali. Nah, biasanya kan orang-orang ketempelan ini tipikal yang sensitif apa gimana Kanunik? Atau mungkin baru pertama kali naik Gunung Gede itu baru ngalamin kejadian yang kayak ketempelan? Apa emang sebelumnya pernah juga? Baru pertama kali ini. Baru pertama juga. Ketempelan kayak gitu. Oh. Karena emang awalnya juga saya nggak percaya kalau ada yang kesurupan, ketempelan kayak gitu. Nggak percaya sih sebenarnya. Bawa tas apa ransel? Depek apa carrier? Waktu itu bawa depek. Wah, Karena berarti- barang-barang saya yang cewek-ceweknya itu saya sampingin semuanya dimasukin ke carriernya si Alvan. Oke. Jadinya dia kan bawaannya berat. Berarti ketempelan depek. Bukan ketempelan setan. Bener dong ya kan? Makanya kan nanya. Bawa ransel apa depek gitu kan? Bawa depek ya bener ketempelan depek. Iya dong. Iya, Biar depek. kita tuh harus logika terus ya kan mainnya. Oke. Nah, berarti baru pertama kali ketempelan biasanya kan orang yang ketika terutama perempuan ketika dirinya merasa ketempelan tuh ada dua faktor. Ya kan? Faktor pertama karena kecapean, faktor kedua karena caper. Yang dimaksud itu adalah sering, soalnya gini kak, makanya kan depek kayaknya nggak mungkin deh dalam artian, mohon maaf misalkan kak Nunik nih caper dan sebagainya. Saat itu ada nemu rombongan pendaki cewek bawa ransel gitu, tinggi banget tuh ransel lah. Dia lemes kayak gini, naikan, wow udah kejo, kayak seakan-akan kesurupan gitu kan. Iya. Kita ngelihat kan nggak mungkin dong diemin doang ya kan. Yaudah kak, barang bawaan kakak kita pecah nih jadi tiga apa dibagi gitu ranselnya gitu kan. Pas udah dibawain ranselnya dia lari-larian ke atas. Berarti kan emang bilangnya lo kecapean bawain ransel lah, maksudnya gitu kan. Tapi kalau Kanunik dia nggak ngerasain apa-apa. Bahkan tadi dicoba diinget malah makin nggak inget. Malah Kan nggak inget gitu sama kan sekali, ya. Oke, iya. biasanya kalau kesurupan tuh gitu tuh. Apa yang dirasain nggak inget. Kan? Iya nggak tahu. Dan nggak tahu apa yang- kejadiannya apa gitu pas turun tuh ada apa gitu nggak tahu. Oke, nah ini juga apa namanya berarti kan kan ada nih biasanya kalau naik Gunung Gede Laut Putri itu pendaki kalau turun biasanya dari pos 4 Simpang Maleber dia ngarah ke arah kiri tuh. Ke arah kiri terus bisa nemu pos 3, pos 2 bahkan sampai pos 1 gitu kan. Nah, pertanyaannya gini Kak, yang si ngawalin di sebelah kiri siapa tadi namanya? Si Robi. Bukan yang Yang si pertama kali. Novik. Novik ya. Nah, dia kan ke arah kiri. Dia di pos 3, pos 4 atau pos berapa dia? Ngambil arah ke arah kiri itu. Itu di pos 3. Oh, pos 3. Emang dia jalurnya dari pos 3 itu baru melimpir ke kiri. Baru kita jalur ke jalur lama itu, Kamar jalur itu. yang terlarang itu. Kalau jalur yang sebenarnya itu kan berarti posisinya sebelah kanan Iya, gitu yang kan kanan ya. yang benar. Oke. Sempet nanya lagi gak Kak? Kenapa milih jalur yang sebelah kiri sama si siapa? Novik ya? Iya, karena kan diarahin sama si Robi. Oh, Diarahin sama Robi. Heeh. Pi ke kiri Pi, karena kan itu jalurnya emang lewat situ kata si Robi gitu. Nah si Novik itu kan dia paling depan ya, ya udah dia ngikutin apa kata si Robi aja. Kalau misalkan ada jalan 2 jalur gitu, dia nanya tuh, Bi ke kiri apa ke kanan? Nanti si Robi ngarahin lagi ke kiri Pi, ke kanan Pi gitu misalnya. Oke, tapi kan pada saat itu kondisi malam hari, kan Iya. gitu kan, pasti penerangan kurang. Oke, biasanya kalau pendaki turun itu
mulai dari pos 4, ini jangan dicontoh juga, maksudnya emang nggak boleh jalur yang lama itu ya. Biasanya kalau gue turun untuk kan pos 4 ke pos 3 ataupun pos 3 ke pos 4 kan agak terjal kan. Terus rame kalau weekend kan. Kita ambil sebelah kiri tuh pos 4, Simpang Melebar, nongol pos 3. Pos 3, 2, 1 kan deket-deket kan tuh. Iya. Jadi ya untuk teman-teman semua yang nggak tahu jalur lama atau mungkin jalur yang terlarang dalam arti kan emang nggak boleh lewat situ, ya jangan sekali-kali gitu kan ya. Takutnya gitu kan ya. Jadilah pendaki yang bijak dalam menanggapi sebuah peristiwa gitu aja kan ya. Oke. Nah, nyasar, siapa yang inisiatif untuk naik lagi ke atas? Semuanya. Semuanya. Berunding. Iya, berunding. Keren juga sih. Keren. Daripada kita maksain kan, harus nyari jalan lagi gitu. Ya udah kita ke atas lagi aja. Oke, tapi kan kalau logikanya gini Kak, kan udah deket, kenapa nggak lanjut ke bawah? Nah, Karena itu benar-benar jurang banget. Kalau kita maksain turun ke jurang itu, takutnya kan jurang itu dalam ya. Takutnya kita jatuh atau kita luka nantinya gitu. Jadi ya udah kita naik lagi aja ke atas gitu. Nah, ini kan jadi pembelajaran kan untuk teman-teman semua nih. Kalau misalnya naik gunung, turun gunung terutama ketika dirasa jalurnya bukan jalur yang sebenarnya, jangan diterusin. Mending lebih baik ke atas, kita cari cabangan mana yang tadi kita salah pilih gitu kan. Dan gunakan HP tuh, HP jangan cuma foto doang tuh, foto selfie, bikin JJ, bikin apa namanya template CapCut, tapi foto atau video ketika teman-teman semua ngelihat percabangan, ya kan? Wah cabang nih bikin video ya kan? Ya mungkin itu jadi stock shoot buat reels kan bisa juga. Oh nih teman-teman cabang ya kan? Sebenarnya buat ngingetin diri sendiri, tapi bisa juga diolah untuk jadi konten IG kita kan. Oh nih jangan sebelah kanan ya, nih kita kiri. Ketika kita turun nemuin percabangan, kita tonton lagi tuh video. Oh ini nih, kan berguna juga kan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Kak Nunik, terutama tadi ketika salah jalan, lebih baik milih ke atas lagi untuk yang tadi nemuin pecahan yang mana gitu kan. Kalau ke bawah kita nggak tahu resikonya di bawah kayak gimana, kalau ke atas kan baru aja kita lewatin gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, tembus-tembusnya berarti pos 2. Di pos 2 waktu itu. Oke. Dari pos 3 ke pos 2 kalau jalur yang sebenarnya itu kan cepet ya. Cepet ya. Tapi menurut Kak Nunik sendiri ketika melipir dari pos 3 sampai akhirnya naik lagi ke pos 2 berapa jam? Itu bisa 2 jam lebih sih Kak. 2 jam 2 jam lebih? lebih, iya. Maksudnya di area yang nyasar itu? Iya, dari nyasar itu nyampe ke pos 2 itu 2 jam. 2 jaman. 2 jaman, oke. Itu Karena kebanyakan kita tuh ngeres. Karena kan capek ya, bener-bener nanjak banget, bener-bener terjal banget. Bahkan sepatunya si Robi itu sempet ngelupas gitu. Oh, ganti kulit? Iya, ganti kulit gitu. Makanya dia pelan-pelan jalannya. Apalagi bawa carrier kan pada gede-gede ya, bener-bener berat banget. Di carrier-nya itu masih banyak makanan. Jadi masih terasa beratnya gitu. Oke, nah kan jadi pembelajaran juga nih untuk teman-teman semua. Kalau bisa lebih baik kelebihan makanan daripada kekurangan makanan. Kita spare beberapa untuk 1 hari lah, takutnya yang nggak terduga kan kita nggak ada yang tahu gitu kan ya. Toh di pos 2 tadi nemu minuman di tong sampah. Iya, apa di tong sampah. Apa di tong sampah apa di bawah pohon? Di tong sampah. Emang di udah ada tong sampah sekarang? Ada karung gitu. Karung di dalam karung. Pos 2 tuh ada warung ya? Ada warung. Oh, pos 2 itu yang kalau kita turun warungnya sebelah kiri ya? Iya, cuman dia warungnya tutup waktu itu, tutup. Dekat warung nggak tong sampahnya? Iya, dekat warung. Berarti punya pemilik warung? Enggak. Enggak. Karena kan di tong sampah. Enggak. Punya kan di tong sampah, udah dibuang sama orang. Oh, misalkan ya mungkin gini ya, gue juga punya pengalaman ketika saat itu bukan bermaksud menggurui, nggak sedikit sharing-sharing aja gitu kan ya. Gue saat mendaki di salah satu gunung yang memang nggak ada air sama sekali, kita mau perjalanan turun tapi kita kelebihan air, kita naro air tuh di pinggir jalur tapi kita kasih tulisan. Maksudnya itu untuk pendaki yang kekurangan silakan ambil air ini gitu kan, tolong ketika ini bawa turun botol minum gitu kan. Kalau misalkan naro gitu aja takutnya salah persepsi tuh, kita buang sampah sembarangan ya kan gitu. Dan itu
kebalas lagi pas naik di salah satu gunung juga yang memang sulit air, nemu lagi tuh air tuh. Tapi nggak ada tulisannya. Ya mungkin maksudnya untuk siapa tahu ada pendaki yang membutuhkan air itu gitu kan. Tapi kalau nggak ada tulisannya takutnya kan buang sampah nih. Iya. Ntar di jalur air semua tuh, air semua. Gitu kan. Sebenarnya banyak trik kreatif kita aja gitu kan, tapi ya semoga yang baiknya diambil, yang buruknya jangan gitu kan ya. Oke. Sampai akhirnya intinya adalah ketika turun dari gunung sampai rumah dengan selamat, pasti banyak banget pembelajaran yang bisa Kanonik ambil gitu kan. Mungkin kalau Cita di sini gak cuma Kanonik dan 4 orang temannya, mungkin ribuan orang nonton sini juga bisa jadikan pembelajaran gitu kan. Kita menghadirkan podcast seperti ini bukan menghakimi narasumber dan lain sebagainya, tapi wah kayaknya ada sisi yang menarik nih, kayaknya ada sisi pembelajaran ini gitu kan. Kayaknya kalau misalnya dipendam, kayaknya terus tidak dibagikan ke teman-teman semua, kayaknya kurang deh. Ini hal yang baik loh sebenarnya, walaupun dalam situasi yang Kanonik bisa dibilang agak terancam juga sebenarnya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum ditutup nih Kanonik nih, kira-kira Kanonik punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah? Atau mungkin dalam waktu dekat ini yang nonton di rumah nih mau naik gunung juga gitu. Kasih tips atau pesan dan lain sebagainya Kak. Silakan. Pesan saya sih Kak, kita tuh harusnya turun itu jangan maksain, jangan maksain ngetrek malam lagi. Harusnya kan kita turunnya pagi ya. Nah ya udah pagi aja gitu. Nah walaupun ada teman saya tuh si Kinan pengen turun, ya udah omongin baik-baik dulu aja, kayak nanti takutnya kayak gimana, nanti teman-teman kita juga pasti ngerti kok gitu. Nah terus kita juga jangan coba-coba ngide gitu buat ke jalur yang bukan jalurnya. Nah itu jalur yang terlarang tadi, ya udah kalau misalkan ada jalur utama ya udah kita jalan jalur utama aja gitu. Jangan sok ngide gitu Kak. Ya jangan sok ngide bahwasanya oh nih lebih cepet, oh lebih ini gitu kan ya. Kita belum pernah lewat jalur itu. Malah jadinya makin lama. Bukannya gitu. Udah kesesat juga. Nah, untungnya kebantu tadi ada buah-buahan ya kan. Betul. Walaupun air tinggal dikit, ketemu lagi tuh sama air yang sisaan itu tuh punya orang ya kan. Iya, betul. Misalkan ada yang orang yang nonton untuk yang ngasih air sisaan bilang apa Kak? Mereka Kak. Siapa tahu kan bulan Juni ya. Siapa tahu kan mau bilang apa Kak? Makasih banget. Makasih banget buat kakaknya yang udah naruh air di tong sampah itu. Jadi kan kita yang tadinya kecapean jadi seger lagi gara-gara minum itu, walaupun cuman dikit-dikit minumnya. Iya. Dibagi-bagi. Betul. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kanonik banyak banget pembelajaran dan juga sisi ketika teman-teman misalnya tersesat, banyak banget yang bisa teman-teman ambil gitu kan. Dan jangan sampai teman-teman semua yang nonton di rumah mengalami hal yang serupa seperti Kanonik gitu kan. Gak cuma di Gunung Gede, di gunung yang lainnya gitu kan. Dan jangan sampai lagi ada pendaki tersesat, ada pendaki meninggal, ada pendaki hilang di gunung seluruh Indonesia gitu kan ya. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Kanonik nih sehat selalu kayak panjang umur dan juga untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kanonik ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Gede ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kanonik, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.